Pak Marwan. Saya sedikit saja saya. Ini junior saya ya dikit-dikit aja dah. Terima kasih. Saudara saksi, saya ingin tahu dulu apa tupoksi staf khusus menteri sih? Kalau tugas dan fungsi dari staf khusus menteri adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri dengan penugasan yang bersifat khusus di luar bidang dan tugas dari unsur-unsur organisasi kementerian, Pak. Iya, tetapi tugas Anda double-double. Itu artinya juga ada double budget. Anda tahu nggak kalau double budget itu melanggar undang-undang? Saya tidak menoleh penerimaan sama sekali dari Kementerian Agama, Pak. Saya sudah tidak memperoleh gaji, tidak memperoleh tunjangan, dan tidak memperoleh fasilitas yang lain, Pak. Tidak menerima, tapi Tidak. tadi teman-teman menyebut Anda juga mendapatkan bisnis kelas untuk pergi atas nama kerja untuk BPKH dan BPIH dan seterusnya tadi, termasuk BPKH Limited. Kalau BPKH saya berangkat tahun 2023 tanggal 30 November, iya. Berarti Anda dapat? Iya, karena memang itu hak saya, Pak. Saya ditugaskan dari BPKH. Tapi kalau di Kementerian Agama saya tidak memperoleh fasilitas-fasilitas itu, Pak. Artinya bisa dikatakan sebagai double budget itu. Karena seharusnya tugasnya satu saja, satu dari Kementerian Agama, itu bisa kemana-mana, bukan dari BPKH, seharusnya dari pokoknya baru ke cabangnya kan, Ya. begitu kira-kira. Kalau di BPKH saya kan status saya Dewan Pengawas, tapi kalau di Kementerian Agama saya staf khusus tapi saya cuti semenjak saya diangkat sebagai Dewas di BPKH. Iya, itu termasuk pelanggaran sebetulnya dan itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah Anda tahu nggak bahwa menteri Anda itu melanggar undang-undang dengan memberikan jamaah khusus 50% dari 20.000 itu? Saya tidak paham, Pak. Anda tidak paham sama sekali bahwa Saya menteri Anda itu melanggar? Saya tidak paham, Pak. Dan saya dalam proses itu saya sama sekali tidak punya kewenangan soal itu. Itu kewenangan menteri, Pak. Ini soal pemahaman Anda, bukan soal kewenangan. Sepemahaman Anda, kementerian Anda, Menteri Agama Anda ini melanggar apa tidak? Saya tidak memiliki pemahaman di situ, Pak, dan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab soal itu, Pak. Berarti juga tidak punya, tadi mengkoordinasi, memberikan penjelasan dan seterusnya kepada menteri. Tapi soal ini Anda tidak bisa menjawab. Ya, karena status saya sebagai staf khusus cuti dan saya hanya ditugaskan untuk memberikan layanan jemaah lansia, hanya itu, Pak. Ya, ini ya masih layak jadi staf khusus apa tidak saya tidak tahu karena juga tidak mempunyai pemahaman yang lebih luas, tidak punya perspektif yang lebih luas terhadap apa yang dikerjakan, bahwa yang semestinya ini adalah melanggar dari undang-undang yang ada, termasuk melanggar dari Kepres yang ada, dan termasuk juga memenuhi unsur pidana yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saya dengar-dengar, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun. Anda sudah dilaporkan oleh beberapa vendor, tidak vendor tahun ini juga, tapi vendor tahun lalu, haji yang lalu, vendor-vendor yang tidak kompatibel, dan vendor-vendor yang nakal, dan sudah dilaporkan di pihak aparat penegak hukum, dan bahkan Anda juga terlibat di sana. Mohon izin, vendor apa, Pak? Vendor di bidang catering, vendor di bidang pelayanan perkemahan, ya, dan lain-lain. Anda terlibat di sana? Mohon izin, saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan penyediaan layanan baik catering, akomodasi maupun transportasi. Saya tidak terlibat sama sekali, tapi bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya untuk melakukan tindak pidana, ya. Saya bisa tunjukkan pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya. Coba tolong ditunjukkan pihak-pihaknya dan orang-orangnya. Oke, mohon izin pimpinan, apakah boleh saya mengajukan untuk tutup? Karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut.
Boleh, boleh. Ya, ini rapat kita nyatakan tertutup.